Jadi nama aku Deborah Putri, tapi lebih akrab dipanggil Debbie. Jadi teman-teman boleh panggil aku Debbie. Gitu. Oke, thank you nih buat teman-teman yang malam ini sudah bergabung untuk mendengarkan sharing-sharing nih dari Kak Rido, gitu ya. Teman-teman juga udah lihat nih posternya dan juga fotonya Kak Rido, gitu ya, di akun Instagram Studenesia. Kira-kira udah tahu nih, oh yang ini nih Kak Rido, gitu ya. Oke, dan pembahasan kali ini tuh mendunia dengan beasiswa Erasmus. Jadi untuk teman-teman yang pasti juga udah pada tahu nih gitu ya, kalau beasiswa tersebut itu beasiswa untuk melanjutkan S2 ke Eropa. Jadi pasti teman-teman sangat semangat gitu ya, karena maksudnya bisa mendapatkan beasiswa S2 gitu Kak Rido. Apalagi Kak Rido ini mendapatkan 2 beasiswa, dan sekarang Kak Rido bukan bingung lagi, saya bukan bingung yang kayak aduh bingung nih cara dapetin beasiswa gimana. Oh no. Sekarang Kak Rido bingungnya mau pilih beasiswa yang mana ya gitu. Jadi itu udah level bingungnya udah beda lagi tuh gitu. Jadi malam ini kita bakalin jadi tahu semangat nih, bakalan dengerin cerita-cerita dari Kak Rido gimana sih akhirnya gitu ya Kak Rido bisa lolos di 2 program beasiswa tersebut. Langsung saja, ini dia Kak Rido. Halo Kak Rido. Halo Kak Deborah. Halo teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar nih Kak Rido? Puji Tuhan, kabar saya baik, luar biasa. Oke, sekarang lagi ada di mana posisi nih? Sekarang ada di rumah sih, di Pemalang Siantar, Sumatera Utara. Kayak gitu. Oke, Sumatera Utara. Teman-teman ada yang dari Sumatera juga? Atau mungkin teman-teman berasal dari kota mana gitu, bisa tulis juga di kolom chat gitu, biar kita saling tahu nih, oh ini dari belahan dunia ini nih, ini dari belahan dunia itu gitu. Oke, nah Kak Ridho ini dulunya S1-nya Unpad ya Ya, Kak? Unpad. Oke, ini banyak juga nih yang chat. Ada dari Bandung, ada dari Denpasar. Wah, dari NTT banyak Oh. sekali nih yang penggemarnya Karido nih, yang udah nggak sabar untuk dengerin sharing-sharing dari Karido. Oke, mungkin biar lebih jelas lagi gitu ya, Karido boleh cerita sih sebenarnya sekarang ini Karido tuh diterima di beasiswa apa aja nih Kak? Oke, well tadi udah perkenalan singkat. Sebenarnya untuk diterima beasiswa apa aja, saya orangnya lumayan selektif dalam memilih beasiswa. Jadi nggak semua beasiswa saya coba daftar. Yang saya udah daftar yaitu Erasmus sendiri dengan diterima di 2 program. Kemarin Erasmus ini maksimal 3 program kayak gitu. Jadi aku udah keterima di 2 program. Dan juga aku udah daftar di Stunet, tapi masih nunggu hasil sih. Tapi karena udah dapat Erasmus, jadi kayak ya udahlah kalau misalnya nggak lolos tahap selanjutnya, it's okay kayak gitu nggak apa-apa. Dan juga ini sih tadi kayak dibilang Kak Deborah di awal, sekarang bukan pusing mikirin persiapan lagi, tapi bener banget pusing mikirin yang mana mau diambil kayak gitu. Karena juga selain beasiswa Erasmus, aku dapat itu juga dapat LOE juga dari 2 univ Belanda, University of Amsterdam sama Wageningen University kayak gitu. Jadi ya seperti itu kayak gitu. Luar biasa sekali Kak Rido. Oh iya, untuk teman-teman nanti selama Kak Rido bercerita gitu ya, sharing-sharing, teman-teman yang mau tanya. Setelah orang Oke. Bikin mute ya. Oke, untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya gitu ya, langsung boleh aja langsung tulis di kolom chat, atau yang pengen ngobrol langsung dengan Kak Rido juga boleh tulis di kolom chat. Hai Kak Rido, aku pengen ngobrol langsung gitu juga boleh. Nanti biar aku beri kesempatan gitu ya pada sesi tanya jawab bisa ngobrol langsung dengan Kak Rido. Oke, gitu. Sekarang kita lanjut sebelum ke selanjutnya gitu ya, lebih dalam tentang beasiswa ini dan gimana cara Kak Rido dapetinnya. Nah ini yang awal banget nih, apa sih sebenarnya yang buat Kak Rido kayak, kayaknya aku mau S2 deh, nah gitu. Oke, ini suatu pertanyaan sangat-sangat menarik ya. Sebenarnya banyak banget alasan kenapa pengen S2, banyak banget. Salah satunya ya satunya ini mungkin klasik banget ya, kayak ingin menjelajahi Eropa, kalau klasik banget kan. Tapi yang paling pengennya sih karena apa? Aku ingin menjadi seorang yang ahli dalam bidangnya, apalagi dalam dunia perikanan dan perairan di Indonesia kan masih dibutuhkan bidang-bidang terkait kayak gitu. Kita kan negara luas dengan 2/3 air kan kayak gitu kan. Jadi kayak masih kurang maksudnya masih banyak sekali dibutuhkan orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya. Jadi aku tertarik terhadap kayak gitu. Kayak bidang tersebut, makanya aku lanjutin S2 kayak gitu. Selain dari
pengen jalan-jalan juga kayak gitu sih teman-teman. Oke. Nah, kenapa Eropa yang dipilih? Nggak Asia gitu misalnya? Nah, ini sih aku sebenarnya awal-awal itu kayak kan sebelumnya juga pernah berada di pengalaman apa ikut-ikut seminar juga kan. Orang-orang kayak ada yang kuliah di Australia, ada yang di Amerika, ada yang di wilayah Asia. Dan aku kenapa memilih Eropa? Kenapa ya? Alasan alasan klasik juga. Mungkin juga termotivasi dengan beberapa film Eropa juga yang khusus dari UK kayak Harry Potter, kayak dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga kenapa Eropa ya karena gimana ya? Aku melihat suatu hal yang sangat menarik di Eropa ini bukan cuma dari cultural experience-nya aja, tapi kayak memang Eropa ini benar-benar mempunyai hal yang spesifik dalam suatu bidang riset kayak gitu. Jadi ya lebih apa ya lebih 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 apa diverse tentang penelitian-penelitiannya kayak gitu dan juga sudah diakui dunia internasional kan. Makanya aku ya udah Eropa aja deh kayak gitu karena memang menarik ya gitu orang-orang Eropa kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya sebelum Kak Rido nih memutuskan kayak pengen kemana tuh Kak Rido udah searching dulu ya, kayak Iya. Asia ini seperti apa, Eropa seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, ya benar banget Kak. Dan Oke. juga kenapa Eropa juga karena waktu kuliah kemarin, kuliah waktu S1 dulu, aku tertarik Eropa karena aku sudah mengikuti 2 kali pameran pendidikan internasional dari Eropa. Jadi dari sejak itu kayak yang awalnya tahun 2018 yang cuma ya sendiri dari berangkat dari Jatinangor tempat aku kuliah ke Jakarta langsung tuh Balai Kartini kan. Itu kayak awal-awal belum basic English-nya masih biasa-biasa aja, standar banget. Masih takut-takut kayak mau nanya-nanya ke orang-orang Eropanya gitu kan, yang langsung itu kayak jadi kayak cuma curi-curi aja, curi brosur doang kayak gitu, ambil ikut-ikut orang ambil gitu kan kayak malu bertanya gitu kan. Ternyata setelah tahun kedua sama teman-teman juga kayak mulai berkomunikasi dengan merekanya lumayan kayak gitu. Tapi tahun ketiga ini kan juga ada tuh pamerannya, tapi secara online. Jadi aku kemarin nggak ikut karena mikir kayak aku udah ngikut 2 kali, aku kayaknya kurang ini sih kurang gimana ya kalau online kan kayak masih ada kurangnya gitu kan nggak bisa langsung komunikasi secara offline kan. Jadi aku kemarin nggak ikut kayak gitu. Oh iya, for your information, yang aku ikutin tuh namanya IHEP. IHEP pasti banyak yang tahu kok kalau IHEP itu dari European Union kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang ikut ya, yang kemarin mungkin online-nya gitu. Oke, Rido kan tadi bilang nih, Kak Rido awalnya cuma curi-curi brosur aja gitu ya. Bahasa Inggrisnya juga masih basic, masih takut Ya. untuk tanya teman-teman yang dari Eropa gitu. Nah, gimana sih perjalanannya nih hingga kakak nih bisa keterima di beasiswa bahkan 2 gitu, yang awalnya cuma curi-curi brosur aja nih? Itu sih kayak dari awal pameran itu kan, jadi kayak curi-curi brosur, istilahnya kayak ada antrian, aku nyelip ikut ngambil kayak gitu kan. Jadi aku pulang dari situ banyak banget dapat kayak dapat buklet, terus ada brosur, ada flyer, ada sebagainya, ada buku-buku yang lain. Jadi banyak banget sampai menumpuk. Tapi ya itu pengalamannya itu sih yang penting kayak udah pertama kali nih. Terus aku ada di situnya ada kayak booth gitu kan, booth alumni Erasmus. Di situ kayak wah keren banget nih mereka ini dari ordi-ordinya kayak gitu kan. Makanya terinspirasi juga karena mereka jadi karena Indonesia kan jadi kan waktu basic English aku masih nggak apa namanya belum mahir gitu jadi aku nanya ke yang Indonesianya khusus alumninya jadi kayak lebih lebih enak lebih apa ya sesama Indonesia kan jadi nanya bebas aja gitu jadi mulai dari situ terinspirasi makanya mulai dari situ banyak mengikuti kayak seminar kayak mengikuti talk show dari kampus dari luar kampus dan juga hingga ngikutin apa namanya dari kayak kuliah dari luar negeri kayak gitu juga kayak gitu untuk apanya kalau dibilang tadi kayak yang dibilang Kak Deborah untuk perjalanan beasiswa ini ya itu sih aku juga nggak nyangka sebenarnya dapat 2 program to be honest aku daftar 3 cuman daftar 3 ya yang pertama tuh aku Erasmus tuh daftarnya itu namanya MESPOM itu Master Environmental Sciences Policy and Management nah itu tahun pertamanya di Austria kemudian tahun keduanya di Yunani, tahun ketiganya bisa milih antara di Swedia sama di UK kayak gitu. Nah, ini yang untuk yang program pertama. Kalau yang kedua itu assess aquaculture, environment and society. Nah, ini aku yang dapat 1. Itu yaitu mungkin teman-teman udah tahu dari flyer yang di-share dari Indonesia tahun pertama di mana dan tahun berikutnya. Kalau yang ECT Plus itu environmental contamination toxicology. Itu juga aku juga dapat yang ini. Cuman yang untuk yang MESPOM ini aku nggak tahu gimana cara penilaian mereka. Tapi setelah aku telusuri lebih lanjut, memang
background ini penting banget nih, background ini, karena ada beberapa orang Indonesia di grup ini, ada grup khususnya, grup studi untuk menspam program ini, bilangnya kayak gini, aku punya pengalaman di bidang lingkungan selama berapa tahun, tapi background aku dari jurusan lain, aku kok kenapa nggak diterima, bahkan aku dapat dibilang top 51% kayak gitu, di bawah, under. Dan aku juga gitu, aku dapat info mereka di bawah, aku dibilangnya aplikasi aku rata-ratanya 51%, top 51%. Jadi kayak, wah kok gitu ya. Padahal aku ada lihat juga nih, salah satu orang Indonesia juga, dia kalau nggak salah IELTS-nya nggak mencukupi, ada satu skor yang nggak mencukupi. Tapi dia masuk ke reserve list, waiting list. Makanya, wah kok bisa gitu? Berarti itu berpatokan besar pada si ininya jurusan, kayak gitu sih aku. Soalnya banyak banget. Dan untuk assess sama ICT ini, memang kayak itu sih, kayak aku juga nggak nyangka banget sih awal keterimanya ini, karena gimana ya, ini bukan, maksudnya peserta-peserta lainnya, aplikan-aplikan lainnya bukan cuma dari Indonesia aja, tapi dari luar negeri. Dan yang aku ituin, yang gimana ya, aku lihat merekanya yang jago-jago bangetnya kayak dari India, dari Pakistan, dari Turki, dari China, Vietnam, Philippines, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan bahkan dari wilayah Eropa juga sebagai program country kayak gitu kan. Makanya aku setelah dapat info tentang ini speechless banget sih, kayak wah kok bisa gitu. Dan bener-bener sangat di luar dugaan kayak gitu sih, memang kayak terbayar sih semua usaha-usaha yang udah aku lakuin, kayak ngikutin beberapa seminar dari dari awal sampai banyak banget kayak gitu. Makanya untuk yang Erasmus ini memang ya itu sih aku gak nyangkanya. Dan juga kayak ada harus ngikutin wawancara juga untuk program yang assessku itu kan, kayak gitu. Kayak gitu sih untuk yang untuk Erasmusnya. Mungkin nanti bisa dibahas lagi untuk yang selanjutnya kayak gitu. Jadi memang Kak Ridho ini mengikuti berbagai kayak tadi kuliah dari luar dan juga tadi usaha-usaha juga, dan salah satunya ikut mentorship yang Studensia ya Kak? Iya, bener banget. Nah, aku mau ceritain nih mentorship nih. Jadi itu kalau nggak salah bulan 4 tahun lalu ya, 2020 ya, atau bulan 5 ya. Itu sih kayak akhir-akhir bulan 4 ke bulan 5, awal bulan 5 kayak gitu. Terus aku ngeliat di Instagram, di sosial media juga, aduh ini nih ngapain nih? Aku udah lulus kan, dari kampus aku ya, puji Tuhan 3,5 tahunan lah kayak gitu. Dan juga setelah itu lulus, aku bingung nih, aduh karena aku pengen S2 kan harus persiapan nih kan, kayak bahasa aku juga belum mumpun banget, harus siapin IELTS. Jadi kayak oke, siapin IELTS, setelah itu dari wisuda siapin IELTS, dan itu juga masih belum banget bisa pede banget untuk ngambil ujian IELTS yang sebenarnya kayak gitu. Ya udah, dan sambil nyiapin IELTS aku ngeliat nih Indonesia ini apa ya, aku cek kayaknya baru banget karena batch kedua, jadi udah deh daftar aja dah, nggak apa-apa gini, yang penting dapat pengalaman. Dan juga karena aku lihat kemarin pematerinya orang-orang bagus semua, hebat-hebat semua, aku daftar tuh. Jadi kayak ketemu dari grupnya, ada mereka saling sharing tentang experience merekanya, gimana tinggal sana, gimana cara buat essay yang baik dan sebagainya. Terus sejak situ kayak, wah iya juga ya gini. Awalnya kayak ragu-ragu gini kan, karena ya aku belum ada IELTS nih, bisa nggak ya kalau daftar kayak ginian, bisa nggak kayak gitu, bisa nggak kayak gitu. Ternyata memang ya dapat itu juga sih, kayak dapat motivasi dari merekanya. Jangan menyerah lah kayak gitu. Istilahnya namanya perjuangan kan, kayak perjuangan ke mimpi kita kan harus diraih. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, walaupun nanti juga nggak dapat yang terbaik, setelahnya itu jadi experience yang luar biasa gitu bagi kitanya kayak gitu. The best sih kayak pengalaman yang kemarin, kalau ngingat-ngingat yang kemarin kayak gitu. Jadi tadi juga udah disinggung sama Kak Ridho dan juga Kak Adit di awal gitu ya, karena mentor-mentor Studensia tuh ada juga materi-materinya tuh banyak gitu ya, mulai dari perbaikan niat, terus tadi juga ada menyusun CV, nulis esai, sampai LOA kayak gitu. Nah, untuk Kak Ridho tuh pasti yang sebenarnya tadinya susah nih untuk apply S2, kayaknya aku susah deh untuk syarat ini, tapi ketika dapat mentorship kayak aku sekarang bisa nih gitu. Nah iya sih, betul banget, kayak awalnya gitu, aduh ini bisa nggak nih kayak gitu, ada aja kata hati dari dalam, yang aku misalnya dari luar nih bilangnya bisa nggak nih, tapi kata hati dari dalam, yuk kamu yuk bisa kayak gitu. Jadi harus ya benar-benar sih ya, persiapan baik, pasti tentunya juga hasilnya pasti baik. Kalau misalnya nggak baik pun juga
itu pasti menjadi suatu pengalaman yang bahkan berharga kayak gitu. Jadi untuk yang kayak ngikut-ngikut mentoring itu benar banget sih. Apalagi untuk esai, untuk partner atau untuk yang ngoreksi esai kita itu penting banget namanya mentor kayak gitu. Awalnya tuh aku kemarin belum jelas banget sih mau kemana, maksudnya mau ngambil beasiswa apa. Yang aku tahu cuma beberapa beasiswa doang, dan juga yang aku liatin dari syarat-syaratnya itu yang gampang itu banyak, cuman ada juga yang kayak mengharuskan bla 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 pengalaman kerja kayak gitu kan. Jadi lebih selektif kayak gitu. Padahal kemarin tuh di waktu aku yang batch kedua yang di Indonesia, dari award-awardingnya kalau nggak salah yang aku kemarin nggak ada Erasmus. Jadi aku kemarin dikasih ke Adit sendiri, yang batch ketiga tuh ada Kak Oci ya, itu ada Erasmus. Jadi aku ikut ke situ karena dikasih bonus bisa masuk ke program selanjutnya, satu grup lagi kayak gitu. Jadi dari itu juga aku ya banyak itu sih lihat dari sharing-sharing dari Kak Oci kayak gitu tentang dia dapat Erasmus dari programnya kayak gitu. Jadi sejak itu oke sih aku lihat ini susah juga ya, ini banyak banget juga esainya kayak gitu. Ternyata bukan cuma IELTS doang yang harus dipersiapin. Jadi banyak banget kayak CV harus dibenerin juga, harus dikoreksi juga. Kemudian motivation letter, ini juga motivation letternya bukan cuma satu, ada 2, ada 3, bahkan banyak. Ada juga yang bahkan ada yang nyiapin yang nilai lain, bisa aja GRE, GMAT kayak gitu kan. Bahkan juga itu belum sampai situ ya. Ada juga setelah tes berkas, tes wawancara kayak program yang SESku ini tes wawancara. Jadi aku juga ya udah expect di awal sih ada wawancaranya, ya udah kalaupun nanti gimana wawancaranya ya udah ikutin aja, mau gimana, mau susah banget mau enggak ya ikutin aja, yang penting berikan yang terbaik lah kayak gitu. Ya kayak itu sih, makanya setelah itu jalanin aja, siapin dengan baik, makanya sampai ngikutin banyak berbagai kayak seminar dan sebagainya, makanya itulah dapat kayak gini kayak gitu. Tadi juga udah disinggung nih sama Kak Rido, untuk isainya juga banyak gitu ya, penulisan isai. Nah, boleh tahu nggak nih kita semua, Kak Rido nih waktu itu nulis isai tentang apa nih, Kak? Nah, jadi untuk esai ini, karena Erasmus itu beda-beda ya setiap program ya, banyak banget itu, ada sekitar 150-an program tahun 2021 ini. Dan juga tiap program itu beda esai, dan bisa aja satu program ada 1-2 esai. Dan setahu aku, kayaknya kalau memang kebanyakan ya, kalau nggak salah, cuma beberapa orang Indonesia daftarnya ke satu program aja atau 2 atau 3, karena kan nyiapin ketiga program itu kan beda-beda tuh, beda-beda berkas juga kan, beda-beda esai, makanya mungkin pasti bakal capek juga. Tapi karena aku dilihat batas maksimal nyobain programnya berapa, ya udah aku siapin semua kayak gitu. Walaupun ya bisa dibilang kita paraphrase kayak gitu, kita tambahin apa aja kayak gitu untuk esai. Nah kalau esai aku kemarin yang untuk programnya SPOM aku itu, esainya ditanyain tentang, ada sih panduan guide-nya, kayak misalnya ada poin-poinnya, kayak yang kemarin tuh ada tentang kenapa milih jurusan ini kayak gitu, apa yang melatar belakangi kamu milih jurusan ini dan kenapa bagian ini kayak gitu. Setelah itu kayak your goal kayak misalnya goal kita nanti ke depannya seperti apa, long term sama short term-nya gimana kayak gitu. Terus benefit-nya nanti apa, sama pengaruhnya nanti kamu ke program ini apa kayak gitu. Nah, untuk yang esai ini kan satu doang ya untuk esai yang MESPOM ini ya. Dan itu maksimalnya berapa? Batasnya itu 350 kata kayak gitu. In English semua kayak gitu. Dan kemarin untuk yang assess plus itu ada, aku bilang sih 3 esai ya, walaupun satu esai ini kayak profil singkat kita dengan batasnya 100 kata kayak gitu. Tapi aku bilang itu 3 esai. 3 esai, ini sih yang paling banyak banget 3 esai, kayak aduh banyak banget. Oke, kalau misalnya ada batasnya, cuman batasnya harus lebih gitu. Kayak ada satu esai aku yang mewajibkan tidak boleh kurang dari 350 kata. Jadi kayak wah banyak banget kayak gitu kan. Karena kan kebanyakan esai tuh mintanya 350 kata. Ada sih yang 1000 juga ada. Tapi yang karena karena dibatasin gitu, ya udah aku siapin sebaik mungkin. Dan juga untuk esai pertama aku itu tadi, yang untuk esai ini tentang profil kita gimana, background kita apa, jelasin bagaimana kayak gitu. Kemudian untuk esai kedua itu tentang your experience di bidang tersebut kayak gitu. Jadi karena ini aquaculture and environment and society, jadi experience aku di bidang tersebut seperti apa. To be honest, aku nggak punya pengalaman yang kayak misalnya masuk industri aquaculture ataupun yang udah jadi benar-benar ahli banget gitu. Makanya aku sebenarnya kemarin agak ragu kan, kayak nggak punya pengalaman
2 tahun bergerak dalam bidang aquaculture dan lingkungan kayak gitu. Jadi aku masukin aja tuh tentang dengan PD-nya aku kayak pengalaman jadi asisten lab itu ya udahlah aku masukin aja. Dan juga tahu nggak, aku tulis di esai aku itu, di esai yang your experience ini tentang masa kecil aku, tentang dulu orang tua aku punya bisnis aquaculture di Danau Toba, jadi aku masukin tuh gini gini gini. Ternyata mereka welcome dengan esai itu kayak gitu. Nggak harus yang esai yang perfect banget kayak kamunya harus tentang meneliti ini, tentang meneliti apa kayak gitu, yang udah expert banget kan, enggak. Ternyata gitu, sesederhana itu tentang pengalaman waktu kecil, tentang gimana susah untuk aquaculture di daerah aku kayak gitu aku masukin. Jadi kayak mungkin itu kayak mereka ngelihat suatu nilai yang unik kayak gitu. Dan ini kalau nggak salah kemarin tuh ini 350 kata ya, lebih kayaknya lebih. Dan satu lagi tuh esainya tentang kenapa kamu pengen program ini kayak gitu, ceritakan tentang kenapa pengen program ini kayak gitu. Dan ya udah aku tulisin aja, batasnya kan 350 kayak gitu. Dan untuk program yang terakhir ICT Plus itu karena nggak ada panduan dan batasan jumlah esainya berapa, ya udah aku nggak ada ngikutin panduan gitu. Yang penting batasnya 2 halaman aja sih aku buat kemarin, dan itu hampir 1.000 kata, kurang lebih 1.000 kata kayak gitu. Dan jujur untuk ICT Plus kemarin aku sampai harus harus riset banget kayak siapa profesornya, karena ini ICT Plus ini lebih master ke riset sih kayak gitu. Cuman walaupun nggak langsung riset di awal, nggak, tetap aja ada kuliahnya. Tapi karena dia mintanya lebih masters by research gitu, ya udah aku jelasin nanti aku milih program ini tergantung apanya kayak gitu. Aku liatin, aku kepoin tuh kampus-kampusnya, profesor yang berkaitan dengan tesis aku nantinya kayak gitu. Dan juga aku kepoin juga dengan pathway-nya, kayak kan ini ada untuk ICT Plus ini ada track tersendiri. Jadi aku kenapa milih track ini, kenapa nggak ini kayak gitu. Ya udah aku keluarin semua sih kemampuan akunya kayak gitu. Dan aku nggak bahas tentang itu sih, nggak bahas tentang semua achievement enggak, karena oke, banyak orang ngebahas tentang esai tentang achievement semua kayak ngikutin bla bla, enggak. Yang penting bahas aja sesuai dengan esainya kayak gitu. Misalnya berkaitan dengan jurusannya, misalnya kamu atau teman-teman bisa pernah experience dengan penelitian waktu untuk tesis S1 kayak gitu kan, itu aja bahas bisa, atau dengan volunteer activities ataupun yang lain kayak gitu. Jadi untuk esai sih asal ada yang nilai yang unik itu benar-benar sih kayak ngebantu banget. Bukan harus wow banget kayak kamu harus menang lomba ini, lomba apa ini, enggak. Karena aku juga bukan tipe orang yang waktu S1 bukan ikut-ikut lomba, jadi kayak ya aku usahain aja ya yang sesuai, harus be honest dengan diri kita sendiri kayak gitu. Itu sih yang benar-benar, karena aku lihat mereka tuh nilainya bukan cuman kita experience banyak, enggak, tapi ada suatu hal yang spesial dari diri kita kayak gitu. Oke, jadi itu tadi ya, be honest dengan diri kita sendiri, tentang diri kita sendiri, dan cari keunikan yang bisa ditulis di esai gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bingung nih yang di sini masih ada yang bertanya-tanya gimana sih, mungkin kakak bisa kasih tips untuk cara menulis esai yang menarik tadi. Kakak tadi bilang nggak harus perfect gitu ya, yang penting unik. Nah, gimana nih cari uniknya, dan kenapa nih Kak Rido bisa tahu-tahu punya ide kayak aku mau nulis tentang masa kecil gitu, nggak harus semua achievement aku taruh, apa sih, gimana gitu untuk uh, mendapatkan ide itu, dan mungkin isainya gimana sih biar baik dan menarik, itu tipsnya kayak gimana? Nah, jadi karena kemarin Erasmus ini kan bukanya September awal sama atau Oktober ya, kalau nggak salah Oktober awal udah buka tuh, sampai penutupannya ada Januari sampai Februari kayak gitu kan. Nah, di September dan Oktober kemarin aku belum ada sama sekali nyelesain esai, belum ada sama sekali buat, cuma mikirin ini esai gimana ya, ini buat apa ya, buat ini apa ya yang akan aku tulis di esai aku kayak gitu. Jadi kayak coba brainstorming idenya dulu kan, kayak ini apa ya, kira-kira cocok nggak ya, sampai aku kayak tentang yang assess kemarin tuh, yang program assess ini, aku nanya orang tua aku, papa aku nanya kayak gini, kemarin waktu yang bisnis kemarin itu, waktu bapak buka bisnis itu kira-kira berapa bulan sih untuk ininya, kira-kira apa sih kendalanya, kenapa sih kemarin, karena waktu itu aku masih SD atau umur berapa gitu, aku nggak terlalu ingat banget tentang gimana itunya kan, cuma sekali-sekali doang ke tempat bisnis yang perikanannya budidaya gitu kayak gitu. Jadi aku tanya, ternyata segini, setelah itu ada kendala ini. Jadi itu yang aku coba keluarin sebagai ide-idenya di esai aku kayak gitu. Terus untuk panduan esai itu, yang penting kalau misalnya si pemberi beasiswanya atau dari unitnya tersendiri punya guideline untuk esainya atau poin-poin yang harus dimasukin, itu sih kita harus ikutin
Tapi kalau memang nggak punya, ya bisa aja kita coba cari dari esai lain kayak gitu. Dan juga untuk esai itu yang memang benar nggak usah harus harus achievement yang wow banget gitu. Yang penting yang itu aku bilang tadi, harus jujur, jangan kayak ngada-ngada atau ngikutin esai dari awardee lain kayak gitu. Kan waktu aku di studi Indonesia kemarin, best itu salah satu awardee-nya ngasih esai ngasih esai dia langsung aja, nggak ada sensor-sensor gitu, kayak dia ngasih kayak katanya gini. Jadi karena ini ilmu, jadi ilmu itu harus dibagi ke orang-orang yang jangan pelit ngasih ilmu kayak gitu. Aku sebenarnya kayak gini sih, ini kakak ini berani banget ya, karena oke, mungkin karena udah awardee dan udah mau lulus juga kayak wah gitu, atau ternyata nggak, itu bukan itu, ternyata memang benar-benar dia bilang selama kita berbagi dengan hal-hal baik kepada orang lain, pasti itu kan akan kembali ke kita kayak gitu. Jadi aku sejak itu wah hebat banget kayak gini. Kayak gimana ya, dipaparin di slide kan kemarin, jadi kayak langsung esainya itu ada 3 atau 4 ya untuk chevening-nya. Jadi dia maparinnya esai-esainya kayak gini. Jadi aku baca ini, wah keren banget, gini. Diituin semua kan. Kayaknya banyak sih ya kemarin, ada yang screenshot, ada yang share kayak gitu. Bahkan di-share kalau nggak salah ya, kayak gitu sih. Tapi jangan sampai sekalipun plagiat kayak gitu, itu kesalahan besar. Aku nggak tahu ya sistem pemberi beasiswanya itu gimana, apakah mereka menggunakan suatu situs atau untuk mengecek plagiarisme gitu. Tapi aku rekomend banget jangan sampai ngikutin plagiat banget gitu. Boleh kamu ngikutin idenya atau mungkin sama idenya boleh, cuman kalau bisa gunakan bahasa kita lah, bahasa, atau gunakan apa yang kita harus gunakan, jangan sampai benar-benar sama persis kayak gitu. Istilahnya kalau di anak IELTS itu paraphrase kayak gitu, paraphrase statement-nya, paraphrase ininya kayak gitu. Jadi benar-benar sih paraphrase, dan yang paling penting find your mentor kayak gitu. Mentor itu penting banget sih aku bilang. Kamu mau nemuin mentor kamu dari, atau ngerit mentor kamu dari dari program-program oke, atau dari education consultant di berbagai lembaga oke, itu sah-sah aja sih kayak gitu, asal kalau misalnya itu kamu mau pengen lebih intens kayak gitu kan, bisa aja. Terkadang juga untuk ngerit di mentor ini memang butuh perjuangan juga kan kayak misalnya dia sibuk atau dia nggak balas chat kita kan, jangan sampai aduh ini nggak balas chat, ini nggak balas ini, gimana ya, itu mungkin mereka punya they have their own business gitu kan. Jadi ya jangan sampai itu aja sih, jangan sampai itu matain semangat kamu untuk nulis esai aja, kayak aduh nggak ada yang ngapain esai aku nih kayak gitu. Banyak banget kayaknya banyak banget kok itu awardee dari Indonesia, banyak banget kayaknya, sampai sekarang mungkin ratusan ribu kali ya nggak, kayak gitu sih kayak. Jadi kayak kalau misalnya mentor ini nggak bisa, temukan mentor yang lain kayak gitu. Kalau nggak bisa, ya udah dosen pembimbing kamu. Misalnya dosen pembimbing kamu lulusan dari luar negeri, ataupun nggak lulusan dari luar negeri, nggak apa-apa, cek aja gitu. Maksudnya minta tolong cek ke mereka, tapi dengan bahasa yang sopan ya. Jadi biar mereka juga apalagi dosen pembimbing kan benar-benar bakal nge-help banget kan kayak gitu. Kamu pasti bakal didukung kayak gitu. Karena aku udah ngalamin banget kayak gitu, walaupun dosennya bukan lulusan dari luar negeri, tapi pasti bakal mendukung, ngasih masukan. Dan juga kemarin kan aku minta rekomendasi letter juga kan. Nah itu, ini dapat dikesampingkan selain esai ya, maksudnya rekomendasi letter nih. Jadi aku minta rekomendasi letter, dosen aku bilang gini, aku sebenarnya udah pernah ngomong sih waktu S1 aku mulai rencana lanjut gini-gini kayak gitu kan. Dia juga senang, approach-nya baik banget, senang banget gitu. Walaupun dia bilang gini, udah tapi kamu nggak apa-apa ya kalau misalnya ibu nggak bisa bikin ininya gitu. Tadi nanti ibu cek aja sama ibu tangani. Ya udah nggak apa-apa bu, itu malah lebih ngebantu kan, nggak usah ngerepotin atau nungguin dia sampai berapa lama gitu kan. Itu lebih baik sih. Terus bahkan waktu aku ngasih recommendation letternya ke dia, ke dosen aku, ke prop aku ini, dia bilang gini, ini kenapa nggak kamu masukin nih? Ini kan padahal ini bisa menunjang loh untuk kamu pernah publish jurnal internasional gini-gini. Ternyata benar, ini bakal menunjang gitu kan. Karena aku nggak bilang aku nyeritain tentang tesis aku, tapi aku nggak bilang aku publish ke jurnal internasional gitu. Jadi kayak ternyata itu bisa ngebantu kayak gitu. Itu ya. Jadi benar-benar sih dosen bisa. Sampai kayak kemarin gini. Walaupun untuk surat rekomendasi banyak banget kan itunya guideline-nya, ataupun banyak banget yang udah nulis di internet, itu bisa. Cuman jangan sampai benar-benar persis sih, bisa ngikutin, cuman kalau bisa ganti kata-katanya lah, karena rekomendasi letter ini kan bukan esai, jadi kayak dari orang gitu yang memberikan kan, orang yang nilai kayak gitu. Jadi ya udah lihat aja, cek aja, recheck aja kayak gitu.
atau dari teman-teman kampus boleh, atau yang mana kayak gitu. Gitu aja sih kalau untuk yang untuk motivator itu yang penting harus benar-benar dari kitanya kayak gitu, brainstorming idea dari kitanya kayak gitu. Oke, itu tadi tips untuk menulis esai yang baik dan menarik gitu dari Karido, dan ternyata banyak sekali perintilan-perintilan untuk apply beasiswa yang sulit gitu ya, yang ribet, mungkin bisa dibilang ribet. Tapi tadi Karido juga bilang yang paling penting find your mentor gitu, karena buat kita yang clueless gitu kayak aduh bingung nih nggak tahu apa-apa. Nah kalau ada mentor kan lebih enak, bisa diarahkan, dikoreksi dan lain sebagainya. Nah tentunya juga di program Student Indonesia yang mentorship ini juga ada mentor-mentor yang juga ngebantu teman-teman nih. Gitu, kalau misal teman-teman bingung masalah mungkin CV atau esai atau cara dapetin LOA dan lain sebagainya. Tadi juga sempat disinggung sama Karido, ada mentor yang juga sharing nih, esainya langsung nih kalau mau lihat gitu kan. Nah, dari Karido nih, siapa sih mentor dari Student Indonesia yang waktu itu favorit gitu ya, favorit Karido, dan juga materi apa nih yang paling favorit? Kemarin tuh bagus-bagus banget menurut kayak aku malah kayak aduh aku nggak bisa nih, aku maksudnya background aku nggak sama, terus achievement aku nggak seperti mereka gitu. Aduh ini gimana? Karena kemarin tuh ada salah satu dari penerima beasiswa AAS, Australia Award Scholarship, terus ada dari Harvard kalau nggak salah ya. Iya, MIT juga kalau nggak salah. Ada ya? Iya, itu sih kayak Amerika ya. Terus ada Chevening kayak gitu. Nah, salah satunya Castella. Aduh baik banget sumpah. Jadi kayak awalnya gini sih aku ngelihatnya ini kakak ini nge-share itunya, nge-share ininya. Wah, langsung to the point gitu loh, kayak di-share aja gitu di waktu di-share kalau nggak salah karena kemarin grupnya jadi share langsung gitu. Jadi kayak wah, ini hebat banget nih bisa nge-share gini, maksudnya tanpa sensor gitu. Jadi kayak wah, padahal kalau aku ngikutin berapa program itu nggak selamanya si para mentor itu mau nge-share, karena kan mungkin ada personal atau personal issue yang di itunya mereka, jadi kayak nggak mau aja gitu kan. Tapi baik banget gitu. Sampai sekarang aku kemarin bilang ke Kak Stella kan, karena Kak thank you Kak, aku bilang itu kan dari lewat DM Instagram, jadi bilang gini, terus langsung Kak Stella juga respon banget kayak gitu. Jadi ya saling follow-followan deh akhirnya kayak gitu. Bener kayak dia kan kakak ini kan memang aku bilang ya itu sih anchor dari Metro TV kan sebelumnya, terus kerja di FOA, terus pendiri dari NTT Muda, jadi kayak menginspirasi sih, aku bilang benar-benar menginspirasi kayak gitu. Yang penting temukan lah mentor yang kayak gitu. Kalau bisa sesuai dengan background bisa atau enggak. Di grup-grup apa beasiswa juga banyak, tapi hati-hati aja kalau misalnya nyari mentor di grup internasional. Terkadang takutnya kita misalnya malah disalahgunakan esai kita, ataupun malah ya tindakan-tindakan yang tidak mengenakan lah. Hati-hati aja. Tapi selama Indonesia dan terpercaya, bisa sih kamu itu. Soalnya kemarin waktu aku baru keterima tuh terus langsung dapat ada yang ngucapin bla segalanya, terus ada yang minta bantuin esai, aku bantuin kok, aku ituin. Kemarin ya gimana ya, biar sesama, jadi aku bukan pengen aku aja yang merasakan dapat beasiswa, tapi aku pengen bermanfaat bagi yang lainnya gitu. Karena kan kita kan hidup sebagai makhluk sosial, harus saling membantu kan. Jadi bener banget, walaupun memang ini koreksi kita belum sebaik apa, maksudnya baik banget gitu, tapi setidaknya kita udah ada niat membantu, usaha membantu, karena kan pasti bakal balik lagi kita kan feedback positif dari Tuhan lah kayak gitu sih aku. Yang penting temukan mentor yang tepat lah kayak gitu. Ya, ini juga ada fansnya Castella nih, ada Elizabeth dan Kak Noni di chat juga bilang Castella emang the best gitu, jadi memang testimoninya. Dan tadi Kak Rido juga bilang nih, untuk teman-teman hati-hati untuk mencari mentor gitu ya, bisa jadi esainya dipergunakan dan lain sebagainya. Tenang saja, di Student Asia terpercaya, promosi. Jadi tenang aja buat teman-teman, bisa ngikutin mentor dari Student Asia gitu ya, mentorship dari Student Asia itu terpercaya dan juga... Oh iya Kak, aku mau nambahin dikit lagi. Boleh. Terkait yang bisa disalahgunakan itu, sebenarnya kalau Indonesia nggak ada sih, atau nggak ada, nggak tahu sih case-nya gitu. Cuman aku pernah baca di grup internasional gitu, takutnya ya. Apalagi ada scam gitu kan, takutnya gitu, kayak
ya hati-hati aja gitu. Kita kan nggak tahu orang internasional seperti apa, apalagi dari wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang cukup pengen banget gini, maksudnya pengen banget dapat beasiswa gitu. Apalagi sama-sama negara berkembang kan, Indonesia dengan negara lain gitu. Jadi ya hati-hati aja gitu kan. Siapa tahu kan kamu udah buat sebagus ini essay kamu. Tiba-tiba di-share sama mentor kamu dong dengan yang lain kan kayak tiba-tiba barengan kan. Jadi kayak barengan apply ke satu beasiswa. Dan si pengecek beasiswanya ngeliat nih, ini kok sama nih essay-nya. Berarti pasti kemungkinan bisa dicoret atau diapain kan kayak gitu, makanya hati-hati aja kayak gitu sih. Oke, jadi lebih ke hati-hati kalau ikut program dari luar gitu ya Kak. Ya. Oke. Nah tadi juga di kolom chat banyak banget yang tanya juga tentang IELTS gitu ya. Nah untuk IELTS sendiri dan juga tadi kakak singgung di awal kalau kakak tadinya bahasanya masih basic gitu ya. Nah kakak belajarnya tuh gimana nih Kak akhirnya sekarang bisa oke banget gitu. Oke. Jadi dulu 2018 aku ada ngikutin kayak workshop study abroad gitu. Salah satu wordingnya dari AAS, Australia World Scholarship. Jadi kayak di situ aku kayak English aku masih bad banget sih. Aku bilang kayak standar anak SMP SMA kayak gitu kayak kayak gitu kan. Terus waktu dia nanya aku, jadi aku masih jelek banget sih, aku bilang masih belum pede banget kayak gitu kan. Setelah itu ya udah dari situ mulai belajar kayak untuk persiapan bahasa ini. Jadi 2018 awal, iya kalau nggak salah awal ya, atau 2018 sih kayaknya, itu aku ke Kediri, kampung Inggris Kediri kayak gitu. Nekat sendiri, walaupun udah ada janji juga sama teman bakal ketemu di sana kayak gitu. Jadi udah janji, walaupun nekat sendiri dari Nangor ke Kediri demi kampung Inggris cuma satu bulan di asrama kayak gitu. Kemarin tapi aku riset dulu sih tentang institusi yang mana yang mau aku ituin, mau aku tempat untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu. Dan ternyata waktu di kampung Inggris aku ada itu kan namanya placement test ya kayak gitu kalau nggak salah. Dan itu dites dulu kan awal biar ada penempatan untuk bahasa. Dan ternyata sebelum dari kampung Inggris aku memang pernah ikut 1 atau 2 bulan gitulah, ikut salah satu institusi di Bandung kayak gitu untuk Inggris. Cuman masih belum pede. Tapi setelah waktu di kampung Inggris penempatan level bahasa itu aku dapat itu sih kemarin dapat. Jadi dia tingkatannya gini, ada speaking, ada listening, ada reading, ada sebagainya. Dan speaking itu kemarin karena ada 3 tingkatan, ini di luar dari IELTS ya. Ini general English. 3 tingkatan, tingkat 1, 2, 3. Jadi aku kemarin dapat tingkat speaking 2 yang pertama. 2 untuk 2 minggu karena kan periodenya 2 minggu kan, 4 minggu 1 bulan kayak gitu kan. Setelah 2 minggu berikutnya baru ganti lagi naik level gitu. Jadi level 2 speaking, kemudian tapi vocab aku kemarin dapat level 3, itu paling mentoknya. Setelah itu nggak ada lagi. Itu bisa ke vocab IELTS atau vocab TOEFL kayak gitu. Terus juga aku ngambil grammar basic sih, aku ambil grammar 1 lah. Setelah itu speaking, aku lupa satu lagi apa, pokoknya itulah kayak gitu. Setelah 2 minggu baru upgrade lagi. Nah, speaking aku jadi ke speaking 3 dan lebih diverse lagi topik-topiknya kayak gitu. Orang-orangnya pun lebih capcus lagi ngomongnya. Aku masih gitu. Walaupun masih kurang pede lah istilahnya. Dan juga untuk vocabnya, karena udah mentok di vocab 3, aku bingung nih. Aku ngambil apa ya? Vocab IELTS ini apa nih? Maksudnya aku udah pernah udah tahu IELTS, udah tahu gimana, cuman belum tahu banget gitu, belum mendalami banget gitu. Udah aku ambil IELTS. Sejak di sini kayak benar-benar apa sih? Anak-anak IELTS semua, kayaknya aku yang paling muda banget, itu paling muda, dan semuanya udah S2, bahkan udah mau S3. Ada aku jumpai dari dosen dari Hasanuddin, terus ada dari IPDN, terus ada dari orang-orang yang udah profesional semua. Cuman aku baru semester 4 ya kalau nggak salah, semester 5 lah, mau ke semester 5. Jadi kayak ada aku nggak masih aduh gimana nih, aku kayak ya masih gitulah. Makanya aku sampai bahkan di hari H kan ada final test karena aku belum siap, itu udah mau pulang juga, udah mau 1 bulan habis, belum siap, aku nggak ikut tuh karena takut banget kan, aduh aku nggak tahu nanti gimana nih, nggak bisa ngikutin tes. Jujur aku kayak udahlah atau enggak mending lah temen aku ada ngajak jalan-jalan, ya udah aku jalan-jalan aja deh kayak gitu. Jadi kayak gitu, masih takut banget IELTS ini karena bener kayak vocab IELTS kayak ini apa sih, ini bahasanya bahasa akademik ini apa sih, karena tingkatan bahasa itu ternyata kayak bukan bahasa Indonesia ya, kayak
ada nggak sih bahasa Indonesia tingkatan susah-susah gitunya? Kalau bahasa Inggris itu ternyata ada kayak ada A1, A2, A1, A2, B1, B2, C1, C2 kayak gitu. Dan ternyata IELTS itu kebanyakan C1, C2 kayak gitu atau enggak B2, C1 kayak gitu. Ternyata gitu. Bahasa-bahasa ini ada bukan cuma kayak misalnya important, bukan penting aja. Ternyata ada lagi crucial, fundamental, terus pivotal kayak gitu kan. Ternyata banyak banget gitu bahasannya untuk mau bilang penting kayak gitu kan. Makanya sejak itu ya udahlah, tapi to be honest, improve sih untuk English, general English, Englishnya kayak gitu. Dan setelah itu dari apa namanya, dari yang Kediri tadi, kampung Inggris itu, ya udah aku lanjutin bahasa yang lain sih. Terus 2019 kalau nggak salah, sekitar bulan 9, aku itu tuh ikut IELTS, langsung ikut IELTS aja. Karena waktu aku di Pare kemarin, ada salah seorang teachernya bilang, kan aku nanya nih, Miss, aku gini-gini mau lanjut S2 rencananya gini-gini. Kalau IELTS atau TOEFL ya? Atau harus persiapan bahasa Inggris dulu? Jangan, kamu langsung aja ambil IELTS kayak gitu. Dia malah bilang, yaudah IELTS aja kamu ambil, nggak apa-apa kok, nggak, nanti bakal belajar di situ aja. Maksudnya bakal belajar di IELTS juga kok bahasa Inggrisnya, jadi nggak usah harus, biar nggak lama gitu kan. Memang benar sih kata dia kayak gitu. Dan yaudah, pas bulan 9 2019 aku coba IELTS itu intensif 3 bulan, Sabtu Minggu tuh PP Jatinangor Bandung PP kan. Bahkan kayak teman-teman aku aja kayak, ini kamu ngapain sih ke Jatinangor kayak gitu kan, kayak gitu. PP terus gitu kan. Kadang-kadang orang-orang yang teman-teman aku buat kebanyakan kayak jalan-jalan, nongkrong itu. Kalau aku apa namanya, les IELTS gitu. Dan itu juga ya bisa dibilang pertama kali kenal IELTS. Beda banget sih kayak sama vocab IELTS. Ini benar-benar hampir 3 bulan Sabtu Minggu. Dan ternyata memang masih aku ngerasain banget kayak gimana paniknya waktu mau ada awal tesnya, awal pertengahan sama akhirnya. Sampai tahu nggak, di akhir juga aku nggak ikut ujian gitu. Nggak ikut ujian final tesnya, walaupun di awal dan di pertengahannya aku ikut. Di akhir tuh nggak ikut karena aku nggak pede, masih takut aja gitu. Ini skor aku pasti jelek banget. Jadi yang lainnya udah apa ya, udah mumpuni, udah tahu IELTS itu. Bahkan aku daripada nggak ikut ujian, aku mending kemarin tuh aku milihnya gini, karena aku udah sambil aku nyelesain penelitian skripsi, jadi terbagi-bagi kan, ada ikut skrip IELTS, penelitian skripsi sama organisasi terbagi-bagi. Memang aku belum banget ke IELTS gitu, kayak ya udahlah kulit-kulitnya aja pelajari gitu kan, biar setidaknya tahu, mengerti dan bla 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 kayak gitu. Dan ternyata udah mau final test seminggu lagi ya, aku mutusin nih, aku ikut ujian tesnya atau aku itu aja ya ke tempat adik aku di Semarang. Ya udah aku ke tempat adik aku di Semarang deh, jalan-jalan kayak gitu. Ya udah aku nggak ikut karena takut banget kayak gitu. Ya udahlah aku mending itulah nggak usah. Sampai si ininya teachernya nanyain, Mister nggak ikut gini-gini ya? Iya, ya udah aku kasih alasan tuh kan, kayak bukan aku bilang aku takut, tapi alasan lain aku bilang aja aku ada kegiatan lain gitu. Rupanya ya udah nggak apa-apa. Bahkan ditawarin atau mau online aja, karena gimana ya, karena takut banget nggak sesuai ekspektasi nilainya, nggak tetap aja nggak aku lanjutin. Memang sih sayang banget sih, tapi ya udahlah karena aku takut banget kayak gitu. Jadi setelah itu aku bulan 2 2020 wisuda. Setelah itu baru tuh aku les IELTS lagi. Jadi banyak banget sih kayaknya les IELTS aku yang ngikutin, banyak banget kayak gitu. Setelah itu les IELTS, dan itu kan dari pertengahan bulan 2 hingga bulan 3 selesai tuh. Dan juga di bulan 3 awal itu, jadi aku kayak gini, aku les di 2 tempat tuh di Bandung juga. PP Sabtu Minggu sama PP tiap hari. Itu kan udah nggak itu lagi, nggak kuliah lagi kan, cuma ngurusin berkas dan sebagainya aja, dan untuk berkas-berkas kayak transkrip ijazah kayak gitu doang. Jadi sebelum juga corona menyerang Indonesia ini kayak gitu, Indonesia tercinta ini. Jadi sejak itu les capek juga. Les 1 udah selesai nih, sampai selesai cuma 1 bulan kan. Les kedua nih karena tiap hari, jadi ditunda 2 minggu karena ada corona. Jadi kayak baru mulainya bulan 6 lagi kalau, atau bulan 5 ya kayak gitu loh. Setelah itu, tapi tetap aja sih kayak merasa kok aku masih belum bisa gitu ya, masih belum percaya diri bahasa Inggris ini ya. IELTS juga waktu aku coba-coba sendiri atau waktu tes dari institusi akunya, masih dapat skor yang jelek kayak gitu, maksudnya di bawah banget mah kayak gitu kan. Ternyata setelah itu aku coba searching dan segala macam, dan juga aku sini belum tahu se-Indonesia juga. Aku baru tahunya bulan 5-an kalau, atau bulan 4 akhir itu. Setelah itu ya udah aku coba searching karena aku nemuin untuk web blog-blog Indonesia nggak terlalu apa banget. Terus aku coba searching di web yang versi internasionalnya kayak gitu kan. Cari yang
blog-blog orang internasionalnya. Dan mereka nyaranin gini, yang untuk IELTS kayak gini. Ini bener-bener ngebantu banget sumpah. Jadi kayak mereka nyaranin gini, kamu belajar kalau misalnya IELTS kamu belum bisa gini atau basic English kamu masih kurang, kamu coba aja nih BBC Learning English gitu kan, disalahin kan website BBC Learning English kayak gitu kan. Belajar sendiri ada kelas-kelasnya. Dan ternyata aku coba itu tiap hari belajar dari bulan 4 awal banget sih, bulan 4 awal banget belajar itu sampai bulan 5 akhir belajar di kosan sendiri, dan corona kan nggak bisa keluar, lockdown dan bla bla, PSBB nggak boleh balik Sumatera Utara, aku di sana. Aku tiap hari makan aku cuma belajar dari BBC Learning English tiap hari. Jadi ada kelas-kelasnya tuh, kelas dari basic banget, terus ada intermediate, basic, pre-intermediate, kemudian ada intermediate sama upper intermediate, advance, terus ada lagi bla bla bla, banyak ada lagi untuk yang lebih advance lagi kayak itu. Cuman karena basic ini kayaknya basic nggak perlu deh, aku pikir gitu. Jadi aku langsung coba pre-intermediate. Dan satu kelas itu gratis, jadi kita udah kayak misalnya udah ada video pembelajaran gitu kan. Sebenarnya kayak ada gimana ya, basic English sih, maksudnya English general English kayak gitu kan. Jadi kayak satu level itu ada 30 task kayak gitu, 30 kelas, 30 courses kayak gitu. Satu courses itu ada 5 activity. Satu activity ada tiga bagian kayak gitu. Nggak lama-lama banget sih, tapi itu sih aku belajar di situ bener. Langsung listening aku meningkat, walaupun sebenarnya reading nggak ada ya. Readingnya ya cuma jawab-jawab kayak grammar atau apa gitu lah. Readingnya lumayan juga ningkat. Listening aku paling ningkat banget. Speaking nggak terlalu sih, tapi cuman kayak pronunciation dari videonya ngebantu. Kemudian writing, walaupun nggak ada yang ituin, nggak, tapi vocab-vocabnya ngebantu banget, grammarnya ngebantu banget. Dan aku tulisin tuh, aku ada 2 atau 1 ya, satu apa namanya tuh, binder gitu, satu binder. Aku tulis tuh dari awal banget sampai akhir penuh banget vocab, walaupun nggak aku hafal, cuma aku ya penting tahu ya, yang penting tahu apa ya persamaannya, tahu ininya sama-samanya, kata-kata yang samanya tahu gitu. Dan bener itu meningkat banget dari bulan 4 awal sampai bulan 5 kayak gitu kan. Meningkat banget kayak, karena BBC Learning English ini kan dari UK, base banget, UK-nya, British-nya enak banget, jadi kayak sambil belajar, jadi kayak lebih apa, familiar sih kita ke ininya, ke accent UK, British-nya kayak gitu kan. Orang-orang kan ngomongnya British kayak gitu, bukan British atau apa, tapi kayak lebih lembut lah kayak gitu kan. Dan pembelajarannya lebih edukatif kayak gitu. Dan gratis lagi, kayak mana website mana coba yang gratis buat ada ininya langsung dari teacher ininya. Dan itu benar-benar ngebantu banget. Apalagi ada satu bagian dia kayak bentuk cerita, storytelling gitu. Itu kayak waktu apa, bagian listening IELTS yang bagian antara diskusi 2 orang atau 3 orang kayak gitu, ada banget. Jadi kayak dengerin cerita kayak gitu, jadi mengasah kemampuan listening skill kita kayak gitu. Dan bener setelah itu aku kayak lebih pede banget, pedenya kayak gini sih, kok gini ya, kok bisa ya. Itu udah di akhir bulan 5 gitu kan, dari bulan 3 awal kalau nggak salah, atau bulan 3 awal itulah, kalau nggak salah bulan 3 atau bulan 3 awal atau bulan 3 pertengahan itu sih. Terus aku merasa gini, wah, kok ada yang lain gitu, kayak kok aku lebih siap gitu, kayak ada yang lain, walaupun aku belum ada IELTS ya, tapi kayak bahasa Inggris tuh kayak ada yang lain gitu, sesuatu yang something different gitu di dalam diriku gitu kan. Setelah itu deh baru aku IELTS online, terus aku dapat dari info-info juga tentang IELTS online dari berbagai platform di Instagram. Terus di Indonesia belum ada IELTS, jadi belum tahu kayak gitu. Dan di situ juga sih aku sebelum ikut IELTS online, aku itu apply daftar ke Indonesia kayak gitu. Dengan ya modal tekad sih aku bilangnya kayak gitu. Kemarin awal 2020 tuh pengen daftar IELTS, cuman karena nggak ada IELTS, terus karena iya beruntung sih diperpanjang, cuman aku udah lengkapin semua berkas-berkasnya, cuman IELTS-ku nggak ada kayak gitu. Aku udah sempet daftar itu ya kan, karena AHS kerjasama dengan IALF ya kalau nggak salah ya, kerjasama itu kan bisa untuk ujian online gitunya, walaupun prediction test gitu kalau nggak salah. Aku udah daftar, cuman aku karena belum mumpuni dengan IELTS, nggak jadi nggak ikut, nggak finish itu aku application aku ke AHS kayak gitu. Ya udah setelah itu aku les IELTS lagi kayak gitu selama 2 bulan sih, dari Kediri juga tapi online. Dan itu benar-benar wah, itu kayak pemikiran tentang IELTS itu berubah, kayak itulah, karena juga target IELTS aku nggak harus tinggi banget, yang penting
lolos juga, lolos entah apa aja gitu. Karena aku nggak ada mau harus ke kampus-kampus yang wah-wah banget, nggak. Pasti walaupun nanti bisa aja ada kemungkinan juga kan, itu kan tergantung rezeki setiap orang kan. Kita nggak apa namanya, nggak bisa nebak-nebak gitu kan. Jadi tergantung rezeki setiap orang dan jalan masing-masing orang kayak gitu. Jadi setelah itu ya udah terus ikutin IELTS ini benar-benar 2 bulan juga tiap hari tutor akunya nyuruh writing tiap hari, nggak gila tuh writing tiap hari lo writing, walaupun nggak full banget ya, 1 minggunya ada yang full, tapi writing tiap hari kayak misalnya introduction-nya, terus conclusion-nya, terus bagian 1, bagian 2, tapi tiap hari. Masalahnya tuh idenya hampir habis nih, jadi kayak ini ngapain idenya nih, kayak aduh, sumpah itu kayak aduh, sampai bosan gini, ini kapan sih selesai nih, kayak bosan banget belajar IELTS, bosan sampai bosan banget lah pokoknya. Dan itu sih karena kemarin COVID, jadi kayak IDP, terus British Council udah ngebolehin untuk buka, walaupun kemarin British Council belum bisa buka sih, mereka bukanya bulan 9, cuma IDP doang bulan 8. Jadi aku di situ disuruh tutorku untuk udah sir gini aja, langsung aja dapat IELTS biar nggak lupa kayak gitu kan. Ya udah sih, benar juga sih. Mau masalah skornya berapa, it's okay sih, yang penting dapat sesuai standar beasiswa kayak gitu. Dan benar kayak, tapi jujur sih aku kayak sedikit kecewa dengan examiner IELTS ini kemarin yang bagian aku kayak gitu. Mungkin sebenarnya kecewanya mungkin nggak tahu ya, bukan ke orangnya juga. Mungkin karena pakai masker akunya, dia pakai masker, terus jaraknya itu jauh banget tempat duduknya untuk speaking ya, jauh banget. Ada pembatas gitu, kayak pembatas kertas gitu, plastik. Terus recordernya di sini agak jauh juga. Jadi kayaknya suara aku nggak terlalu kedengeran kayak gitu. Karena aku menaruh harapan banget di speaking. Kenapa? Karena aku udah latihan benar, sampai tutorku sebelumnya juga nilai aku, sir ini bisa dapat 7 atau 7,5, atau itu udah, karena udah latihan banget sampai banyak banget, tapi luar biasa kayak nggak nyangka nilainya jauh dari ekspektasi kayak gitu. Bahkan yang aku takutin kemarin nilai reading, karena hari satu sebelum ujian IELTS nggak bisa tidur, nggak tahu kayak aduh nggak bisa tidur, jadi otak ini mata tertutup tapi otak nyala terus nih, kayak nyala terus kebangun, ya kan, kebangun ya udah ujian aja langsung. Dan juga memang mungkin karena pengaruh yang lain, kayak misalnya AC-nya terlalu dingin, terus ada juga pegawainya juga kemarin ada chit-chat juga, jadi kayak ke-distract sedikit. Karena waktu listening kemarin, memang si listening aku lumayan lah skornya. Cuman listening kemarin, aku sempat hilang poin tuh, nih soal 1, 2, 3. Karena aku nggak banget, karena waktu aku offline itu kan ada instruction-nya kan, kayak bilangnya bla bla, ada panduan-panduannya. Ternyata setelah itu waktu aku ngambil CBT ya, computer based test. Jadi ngikutinnya tuh setelah udah ujiannya, tiba-tiba kok ini nggak sama nomornya. Mampus, sudah kehilangan 3 nomor. Aduh, udah panik tuh. Ya udah freak out banget kan. Ya udah langsung udahlah ikutin aja yang lainnya kayak gitu. Setelah itu ya udah lanjut aja. Itu udah karena udah ke distract juga ke reading aku kan, sama ke rating aku kayak gitu kan. Sampai rating aku kayak kebanyakan nulis di takstunya, kayak kebanyakan sampai lupa sampai udah 300 kata gitu, sampai lupa buat konklusinya kayak gitu, lupa. Nggak buat, cuman lupa buat pendapat kitanya di bagian kesimpulan kayak gitu sih. Tapi ya sih kalau untuk reading, listening, dan writing itu udah standar untuk apply aku. Cuman speaking aku kemarin, aku yang sampai optimis banget speaking dapat bisa 6,5 tidak speakingnya. Maksudnya setidaknya dapat 6,5 atau 6 aja cukup. Dan tahu nggak aku berapa dapat speaking? Dapat 5,5 coba. 5,5 kayak gitu. Aku kayak aduh nggak ada harapan nih, kayak harus retake IELTS nih. Tapi aku nggak langsung menyerah situ kan. Karena aku udah pernah baca-baca aku udah banyak tentang IELTS juga, tentang pengalaman-pengalaman dari orang luar juga IELTS, tentang namanya EOR, Inquiry on Result, kayak ngajuin banding kayak gitu kan. Dan ternyata ngajuin banding kayak dengan harapan cemas-cemas, karena ngajuin banding ini kamu bukan cuma bayar lagi kayak gitu. Jadi ngajuin banding kamu bayar, kayak ada uang jaminan gitu kan. Kalau nilainya naik, uang kamu dibalikin. Kalau nggak nilainya naik, uang kamu hangus kayak gitu. Dan harus retake lagi kan. Ngajuin bandingnya 1,9 juta. Sedangkan ujian IELTS itu 2,9 jutaan kayak gitu. Apa enggak itu ya, enggak bangkrut gitu. Maksudnya belum dapat kerja, maksudnya belum kepikiran kerja, baru lulus, tiba-tiba harus ngerepotin orang tua untuk bilang IELTS ini nggak sesuai gitu kan. Dan ternyata benar ya naik sih, walaupun
nggak ekspektasi naik banyak banget, yang penting standar lah kayak gitu untuk apply kayak gitu sih untuk IELTS-nya. Itu sih ternyata kayaknya belum banyak orang Indonesia yang tahu tentang IOR ini kayak gitu. Padahal di luar negeri itu dicanang-canangkan banget kalau misalnya kamu kurang puas. Tapi harus yakin dulu ya, maksudnya yakin memang kalau misalnya nilai band score kamu bisa naik kayak gitu. Dan untuk ngajuin banding itu cuma, kalau nggak salah cuman untuk writing sama speaking. Jangan harap untuk reading sama listening, karena kan reading sama listening itu kan udah top banget kan, udah sesuai dengan kunci jawaban ya kayak gitu. Karena untuk listening untuk speaking sama writing kan itu awalnya diuji sama orang native speaker-nya yang di Indonesia kan. Setelah ngajuin banding, itunya kamu, berkas kamu untuk speaking sama writing dibawa ke pusatnya. Kalau kamu di British Council itu dibawa ke UK, kalau IDP atau EILF itu dibawa ke Australia, dan itu memakan sekitar 1-2 mingguan kalau nggak salah. Itu sih jadi kayak was-was juga, aku kemarin sempat was-was juga, gimana ya kalau misalnya IELTS aku nggak naik nih, uang aku pasti hangus kan, kayak adalah kayak masih ada takutnya gitu kan, aduh kalau nggak naik harus ujian IELTS 2,9 juta lagi, udah gitu harus itu lagi kan, persiapan lagi dong, maksudnya udah capek belajar gini, udah berapa waktu yang dihabisin, tenaga juga gitu kan, jadi kayak ya syukur banget sih, thank God banget kayak udah naik ya itulah standarnya udah bisa untuk apply kayak gitu, karena kan untuk beasiswa Eropa itu ya overall 6,5 dan nggak boleh di bawah 6. Terus juga Australia Award itu ya 6 lah, standarnya 6-an kayak gitu. Cuman kalau misalnya kampus-kampus bergengsi gitu kayak Ivy League, terus yang Russell Group itu kan butuh 7,5, 7 gitu kan, nggak apa-apa. Cuman aku bilang IELTS ini bukan patokan banget sih, bisa aja IELTS kamu tinggi tapi dari moodlet kamu atau rekomendasi letter kamu nggak bagus juga, bisa aja nggak dapat. Jadi jangan terlalu menaruh harapan sama IELTS. Oke, naruh harapan, cuman IELTS ini cuman jadi kunci awal aja, kunci awal untuk buka kunci-kunci berikutnya kayak gitu. Itu sih untuk untuk bahasa akunya kayak gitu. Sampai sekarang aku masih ya improve lah untuk selalu berlatih, walaupun ya udah cukup lah IELTS, capek. Kayak gitu sih untuk bahasa dan IELTS kayak gitu. Oke, nggak heran banget nih Karido bisa dapat 2 beasiswa gitu ya, dari cerita dari tadi gitu ya, dari awal aku nyimak banget, maksudnya jadi aku nggak ikut ngerasain gitu loh Kak, kayak perjuangan ya dari semester 4, semester 5 ikut ke kampung Inggris Pare, habis itu bolak-balik untuk ikut les IELTS gitu ya, Bandung Jatinangor, dan itu ke 2 tempat les. Terus dari situ masih yang kayak ragu mau ikut, jadi ikut saudaranya ke Semarang, habis itu masih ikut juga tadi ada BBC Learning English kayak gitu, dan juga online lainnya, yang benar-benar definisi usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Oh iya, aku mau nambahin dikit. Jadi itu jadi waktu aku PP Bandung sama Jatinangor itu kan aku naik travel tuh. Di travel kadang-kadang aku dengerin kayak podcast, terus dengerin TED Talk kayak gitu kan. Bener-bener itu ngebantu sih, sambil ngilang kebosanan. Kadang-kadang juga aku pernah practice sendiri listening biar sambil travelnya jalan kan. Makanya sebenarnya orang-orang pada chit-chat gitu kan. Aku ya udah apa gitu, sampai ngebaca kayak dari Guardian News atau dan lain sebagainya kayak gitu, ngebaca berita-beritanya kayak gitu sih untuk apanya. Dan juga benar sih kayak memang perjuangan, kalau misalnya awalnya kita ituin, memang kita bakal ngerasa capek kayak ngeluh kayak gitu, tapi it's okay selama kita nggak menyerah kan. Harus diperjuangkan gitu, jangan sampai menyerah kayak gitu, mau seberat apa dari banyak banyak masalah atau apapun, yang penting kita harus berjuang kayak gitu, jangan sampai menyerah kayak gitu sih aku. Betul, jadi itu tadi ya, teman-teman harus berjuang, jangan menyerah. Tadinya Karido aja yang masih takut ikut tes, akhirnya berjuang terus gitu ya, akhirnya bisa lolos, bisa tembus gitu ya. Dan pada saat itu memang belum ada nih Studenisia yang untuk IELTS-nya, tapi sekarang teman-teman kalau misal mau ikut Studenisia udah ada namanya Studenisia Testa. Jadi di situ teman-teman bisa belajar IELTS gitu. Oke Kak, ini udah banyak banget juga pertanyaan yang masuk, jadi kita boleh masuk ke sesi Q&A ya. Langsung Q&A aja ya. Oke, tunggu aku bacain dulu. Iya, aku izin minum ya.
Boleh banget, Kak. Mana nih? Oke. Kita tunggu dulu Kak Rido untuk minum, karena dari tadi sharingnya gitu ya, panjang namun menarik gitu ya, nggak kerasa gitu udah jam segini, dan sangat bermanfaat gitu. Oke, ada pertanyaan dari Christopher. Ini apakah beasiswa Erasmus ini ada batasan universitas yang dituju atau bisa milih untuk seluruh universitas di negara Eropa, Kak? Oke, tadi siapa? Christopher ya? Iya. Oke, makasih pertanyaannya ya. So, untuk beasiswa Erasmus ini sebenarnya dia tuh bukan kayak beasiswa dari dalam negeri kita, kayak tahulah teman-teman dari Kementerian Keuangan, LPDP. Jadi kayak kita harus daftar universitasnya dulu, baru dapat beasiswa, atau baru daftar beasiswanya, atau iya kayak gitu. Bukan kayak gitu. Jadi kayak ini namanya program, apa namanya, ini program dari beberapa konsorsium namanya. Konsorsium ini dari universitas-universitasnya kayak gitu. Jadi setiap program ini ada yang terdiri dari satu universitas, 1 sampai 4, bahkan sampai 6, sampai partner university, banyak banget kayak gitu. Oh iya, aku boleh share ini nggak, share screen tentang, aku ada website ininya. Boleh banget, Kak. Oke, bentar ya. Oke. Yep. Jadi ini, udah nyiapin ini. Ini sih katalognya. Ini kalau nggak salah diperbarui, ini sih yang terbaru ya. Yang kemarin tuh aku awalnya nyarinya nggak dari sini kayak gitu. Aku nyarinya satu lagi yang EMD yang lain. Cuman ini udah diperbarui banget kayak gitu. Nah ini jadi websitenya. Website untuk Erasmus Mundus Join Master Degree. Tahu kan Join Master Degree berarti 1 sampai 2 atau 3 kayak gitu kan. Atau bisa lebih kayak gitu. Jadi ini IMD yang di katalog 146 kayak gitu. Ini nama program-programnya. Kalau yang kemarin tuh cuman nama-namanya doang, nggak ada ini project location-nya, nggak ada. Ini sih kayak gini. Misalnya ini Chemical Innovation and Regulation, ini kan project location-nya berarti negaranya nanti Portugal, Italia, Spain. Atau bisa juga kayak kamu ada milih pathway namanya atau track sendiri, tergantung kayak gitu. Itu sih, jadi setiap program itu ada 1 sampai 3 atau bahkan lebih untuk universitas kayak gitu. Jadi ini kamu nggak cuma daftar kampusnya aja, tapi langsung kalau kamu layak langsung direkomendasikan untuk beasiswa ini kayak gitu. Jadi intinya kamu cuma daftar ke programnya aja, nggak usah harus daftar ke universitas yang Portugal dulu, Italia dulu, Spain dulu, nggak kayak gitu sistemnya. Jadi kamu cuma daftar programnya ini, karena di antara negara ini ada namanya negara koordinatornya kayak gitu, koordinator konsorsiumnya kayak gitu. Itu sih uniknya Erasmus ini daripada beasiswa atau program lainnya kayak gitu. Karena kita nggak usah capek-capek apply ke berbagai negara kayak gitu, apply ke berbagai universitas kayak gitu. Ini sih kayak gitu. Banyak banget ini dari hukum, dari life science, dari komputer, dari informasi, banyak banget dan gitu. Dan ini tahu nggak, maksudnya ini teman-teman bakal nemuin pesaing-pesaing dari internasional, jadi bukan cuma Indonesia. Dan for your information, satu program ini maksimal cuma 3 orang dari tiap negara kayak gitu. Dari Indonesia yang 3. Tapi kalau nggak salah dari yang aku cek dari grup-grup gitu, Indonesia paling diambil 1 atau 2 orang. Jarang sih 3 kayak gitu, jarang. Kecuali negara-negara lain mungkin karena ada hubungan diplomatik dan sebagainya kayak gitu, atau kerjasama gitu. Dan juga untuk programku sendiri, aku doang orang Indonesia dari ASES sama dari ICT kayak gitu. Dan juga aku kayak, waduh, ini orang-orang yang lain kayak hebat-hebat banget dari jurusan-jurusan yang bagus-bagus kayak gitu. Terus experience-nya banyak banget kayak gitu sih. Ini untuk program-programnya. Teman-teman bisa cari sih dari ini keywords-nya gimana. Kayak aku ya, kan aku programnya Assess Plus kan. Ada nggak? Ada lah. Siapa tahu kan nggak ada. Ini aku kan ini program satu aku kan. Nah, jadi project location-nya Greece, UK, Netherlands, France. Ini pertama ini mungkin kalau yang lainnya juga sama, program negara pertama ini namanya konsorsium koordinator si programnya kayak gitu. Kalau misalnya kamu teman-teman klik ini bisa langsung menuju ke websitenya. Bukan ke websitenya sih, tapi kayak ke penjelasannya kayak gitu. Ini penjelasan singkatnya aja sih.
Kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut, langsung aja kunjungin dengan ininya, ada website tersendiri. Tapi jangan terkecoh ya. Kadang ada mungkin karena programnya baru atau programnya belum diupdate gitu untuk di website ini. Jadi kadang websitenya nggak bisa diklik di sini, nggak bisa langsung klik kayak gitu. Bisa aja teman-teman harus apa namanya cari langsung dari Google, kayak misalnya cari personal gitu kayak gitu. Kayak gitu sih, ini aku klik coba ya, Access Plus ini. Ini sih kalau untuk programnya teman-teman bisa baca tentang sekilasnya aja kayak mana kayak gini. Nah ini kalau misalnya untuk program aku kayak gini. Nah dia bentukannya kayak gini dan sebagainya. Tinggal aja di program-program lain websitenya lengkap kok. Kayak misalnya ada gimana courses-nya, terus apply-nya gimana, eligibility-nya, statement bla-blanya dan semuanya. Sampai dosen-dosennya juga ada langsung ini. Kayak our people, academic staff-nya seperti apa, terus guest lecturers-nya apanya kayak mana. Langsung banyak kayak gini. Sampai betul-betul gini. Cuman tiap program berbeda ya. Ada yang mereka menyediain kayak application form-nya via website gitu. Ada juga harus dikirim dari email kayak gitu. Itu sih beda-beda. Kalau yang untuk aku ini dari email. Jadi aku kayak ini ya. Aku itu kemarin kirim via email. Kalau yang untuk yang ini kayak gini. Jadi aku kemarin kirim ke email ini dalam satu single PDF, kayak aku nyiapin semua ini following documents-nya yang harus aku masukin satu PDF kayak gini. Aku masukin semua, harus aku masukin Word dulu baru buat PDF, harus berurutan dan jangan ada yang salah. Kalau bisa kita tempelin itunya apa namanya nama-namanya ini apa, komplit bla bla ini apa kayak gitu. Dan ngisi form juga. Ini kemarin aku harus ngisi form yang ini sama ini, ada 2 form isi kayak gitu. Kalau yang ICT Plus itu beda lagi. Dia tuh masuk ke application form kayak gitu. ICT Plus itu coba ya. Nah, ini sih bentar. Wait, no find. Oke. ICT Plus coba ya. Not find juga, berarti ini ada ini ya. Oke, salah. Oh ya, kurang N ya. Nah, ini mana nih, banyak banget nih. Bentar. Dia karena keyword itu jadi apa namanya? Semua kayak gitu. Ini nih MESPOM, aku kemarin daftar MESPOM juga, Master Information Science Policy Management MESPOM. Sama ICT Plus, mana sih kamu ICT Plus? Bentar. Ini banyak banget, kalau teman-teman klik environment langsung keluar semua tuh environment-nya. Nanti tolong bilang ya kalau kelewatan ya. Wait, mana dia nih? Karena kalau program baru tuh biasanya apa ya? Nggak paling atas gitu sih. Jadi dia nggak langsung gitu. Karena ICT Plus ini masih baru banget, baru tahun kedua kayak gitu. Makanya aku pertimbangan untuk memilih jurusan kayak gitu. Wait, kita cari langsung aja lah websitenya aja ini. ICT Plus ini kayak gitu. Bentar ya. Nah ini ICT Plus. Jadi ini websitenya. Dia langsung ini kan, online application-nya langsung ada. Jadi langsung klik aja masuk online application. Jadi daftar di situ duluan, lengkapi biodata dan sebagainya kayak gitu. Ini sih untuk ICT Plus. Nah, intinya teman-teman harus banyak informasi sih, cari informasi dan sebagainya. Bentar ya. Environmental info. Benar kan tadi ya environment? Nggak dapat di sini. Karena dia masih baru banget sih, 1 tahun. Jadi aku angkatan kedua sih kayak gitu, masih baru banget. Dia tuh lebih duluan ada namanya Marine Environment Resources kalau nggak salah kayak gitu. Jadi ini kayak adiknya atau temennya apa gitu programnya, kayak baru banget karena sama-sama negaranya sama-sama kebanyakan kayak gitu. Itu sih bedanya, ada dari via email dan juga via application form kayak gitu. Dan juga ada juga program Erasmus kayak yang MESPOM tadi, dia minta application fee-nya. Ada kemarin aku bayar 30 euro kayak gitu, sekitar 500 ribuan lah kayak gitu. Nggak tahu ya, karena dia kenapa minta, karena dia melibatkan kampus itunya sih, kayak prosedur apply kampus biasanya kayak gitu. Cuman kebanyakan gratis kok, daftarnya nggak harus embel-embel untuk bayar gitu. Itu sih untuk apanya, untuk program-programnya. Teman-teman bisa lihat dari ini banyak banget kan ini ya, kayak gini. Tapi karena ini masih baru banget, jadi dia baru update nantinya kayak misalnya tesis listnya di bulan-bulan Juni. Karena kan bulan-bulan Juni itu angkatan yang pertama udah mau mempersiapkan tesis kan kayak gitu. Cuman yang untuk
Asas ini udah itu karena dia udah berjalan 7 tahun lebih, mau 7 tahun, ya mungkin aku grup ke-7 lah, kohort ke-7 kalau nggak salah ya, kayak gitu. Ini sih untuk bisa apply, bisa teman-teman lihat kayak kayak ini ya, semester pertamanya dia langsung ada mata kuliahnya kayak gitu, langsung dipaparin. Cuman aku jujur antara SCT Plus sama Asas ini aku udah milih, sudah nentuin, udah decline over CT Plus kayak gitu. Aku udah memang sakit banget sih kayak nolak merekanya gitu, kayak aduh gimana kayak gitu. Tapi aku kan harus nentuin kan, jadi aku milih si Asas ini kayak gitu. Kenapa aku milih? Karena dia udah buat bener-bener, udah bisa dibilang udah lumayan tua sih untuk itu programnya kayak gitu kan, udah dijelasin semua, jadi aku udah lebih paham. Kalau ICT Plus kemarin aku belum terlalu itu, jadi belum terlalu banyak paham banget kayak gitu kan. Itu sih langsung ada kan kayak penilaian nanti ujiannya gimana ininya, terus ada teaching methodnya gimana kayak gitu sih. Untuk program lengkap banget kayak gitu. Yang penting ini sih aku recommended banget dari sini IMJ MD katalog kayak gitu. Tapi untuk S2 ya, S2 untuk Erasmus kayak gitu. Oke. Oke. Oke, jadi itu tadi ya kalau teman-teman langsung cek aja websitenya gitu karena di situ lengkap, dan juga tadi beberapa ada yang tanya untuk apply-nya gimana, tahapan-tahapannya itu tadi juga Rido udah sempat share screen di websitenya, itu juga ada apply apa aja yang dibutuhin gitu, berkas-berkasnya kayak udah lengkap. Ini juga ada mata kuliahnya semester 1 dan lain sebagainya. Itu sangat sangat lengkap ada di website gitu. Jadi teman-teman bisa langsung cek websitenya aja gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang mungkin tadi belum sempat dibahas, yang mana nih? Oh iya, dan untuk Sofia, pertanyaannya yang apakah ada kuota, tadi juga udah disampaikan oleh Kak Rido, itu maksimal biasanya 3 negara gitu ya, tapi Indonesia biasanya 1-2 aja. Gitu ya, Iya, Kak? kuotanya per negara itu maksimal 3 sih kalau nggak salah ya, 3. Cuman aku ada kemarin baca ada yang sampai 5 kayak gitu. Mungkin kerjasamanya sama negara tertentu gitu kan. Tapi kalau Indonesia ya paling banyak 2 sih kalau nggak salah. Cuman ya kalau nggak 1 doang kayak gitu. Dan juga untuk awardee yang direkomendasikan ke beasiswa ini kayak namanya kan ini kan Erasmus ya. Jadi kan dari program dulu baru direkomendasikan ke IESIA namanya, EACA lah namanya. Erasmusnya kayak gitu. Itu jumlah orangnya direkomendasikan itu berkisar ya sekitar belasan sampai 20-an lah kayak gitu. Yang selainnya itu mungkin self funded kayak gitu, nggak beasiswa. Itu sih, jadi satu program itu cuma 20 orang kayak gitu, 20 orang di beasiswakan atau belasan lah kayak gitu sih. Beda-beda juga lah tiap program kayak gitu. Oke, gitu. Tapi walaupun kuotanya 1-3 per negara, teman-teman jangan pesimis gitu tadi, karena ya seperti cerita-cerita Kak Rido tadi yang pantang menyerah gitu, akhirnya bisa dapat 2 beasiswa gitu. Oh iya, Oke. sama itu Kak. Satu lagi, for your information buat teman-teman, jadi kayak ada namanya program country sama partner country. Kalau misalnya program country itu negara-negara yang masih rumpun Eropa kayak gitu, dan partner country. Kalau nggak salah lebih banyak sih orang-orang dari partner country. Kalau program country yang diterima cuma 5 orang atau 6, di bawah 10, under 10 sih kayak gitu. Karena kan orang itu kayak lebih memprioritaskan dari negara-negara partner country yang berkembang kayak Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya atau Asia lainnya kayak gitu. Jadi masih ada peluang kayak gitu, nggak usah takut lah. Paling untuk program country tadi sih yang dikit. Jadi mungkin mereka lebih nerima ke self funded. Kalau untuk yang partner country masih ada peluang kok kayak gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Dan ini rata-rata di kolom chat pertanyaannya tadi sudah sempat disinggung dan diceritakan gitu ya oleh Kak Rido. Dan mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin tadi belum sempat dibicarakan gitu ya. Dari Kak Putri. Jadi izin bertanya Kak, apakah kegiatan volunteer harus relevan dengan skema yang dipilih? Nah ini ya dari pengalaman aku yang untuk program aku yang aku dibilang under 50% gitu. Walau aku kemarin sempat ikut mereka live Zoom juga dari koordinatornya. Padahal bilangnya gini, si profesornya bilang gini, kami nggak bakal menerima orang-orang dari rumpun sosial, nggak bakal lagi kayak gitu. Bahkan ini harus berhubungan dengan lingkungan. Dan ternyata masih ada aja rumpun sosial kayak gitu. Dan ternyata aku lihat memang experience mereka memang profesional sih, kayak udah kerja di
UNDP, udah kerja di kayak voluntary berhubungan dengan lingkungan, dan jurusannya juga masih ada berkaitan juga ya. Tapi kebanyakan sih kalau nggak salah berkaitan. Yang aku bilang rumun sosial itu tahun-tahun sebelumnya sih, sebelumnya banyak banget kayak gitu. Karena juga yang udah aku bilang tadi, ada yang dari Indonesia dia udah kerja experience di bidang lingkungan tapi nggak keterima, udah sampai 5 tahun dan nggak keterima karena beda jurusan kayak gitu. Dari jurusan bukan jurusan lingkungan kayak gitu. Jadi kayak tergantung program juga sih kayak gitu. Aku kan dari perikanan dengan peminatan manajemen sumber daya perairan. Aku awalnya agak sempat pesimis sih yang ICT Plus ini, karena ICT Plus ini environmental contamination toxicology, lebih ke chemistry, lebih kimia banget lah gitu, kayak tadi bisa nggak ya? Karena yang keterima kemarin teman-teman aku kan udah sempat join grup ya, udah keterima, mereka tuh dari anak-anak chemistry, kayak dari geologi juga ada, terus ada dari lingkungan juga. Dan tahu nggak, jadi aku nggak tahu ini kayak apa aku karena terlalu senang banget, jadi kayak kan kemarin sempat nih dari award yang lainnya untuk yang program City udah masuk grup, mereka iseng nih, kan awalnya di Messenger yang di grup Facebook kan, itu kan nanya gini, skor kalian berapa gitu kan, skor kalian berapa, kan ada di official letternya ada skor gitu, skor dapat kategori beasiswa A atau B. Kalau B itu partner country kayaknya, kalau A itu partner country, B itu kalau nggak salah program atau sebaliknya gitu. Jadi skornya mereka bilang, aku kan belum lihat tuh skornya kan, jadi kalau nggak salah skornya ini dari 1.000 lah, paling tinggi 1.000 kayak gitu kan. Jadi terus jurusan mereka juga dari engineer, dari environment, terus pengalamannya luar biasa, kayak udah publikasi jurnal sampai banyak banget, working experience banyak banget, sampai wah banget. Terus mereka nanya skor-skor gini kan, mereka ada yang 850, 870, 860, ada yang juga paling mentok. Ada teman aku nih, dia juga dari perikanan, tapi dari Pakistan ya perikanannya. Dia bilang gini ya, aku mungkin dapat skor paling terendah daripada kalian semua, 790 kayak gitu kan, 790. Karena aku dari rumpun perikanan katanya gitu kan. Terus aku belum ada ngecek skornya, belum ada ngecek. Terus aku cek application formnya tadi, aku cek, oh iya ternyata skornya. Aku lihat, ini serius skor aku segini. Oke, ini aku dari jurusan perikanan loh, kayak ini apa yang dilihat nih, kayak gitu kan. Dan akhirnya aku bilang, skor aku dapat segini. Skor aku kemarin tuh 895 dari 1.000 kayak gitu. Makanya mereka bilang, wow, it's pretty high kayak gitu. Kayak aku sebenarnya ini bener nggak salah kan kayak gini, dan nggak salah kan. Dan ternyata kayaknya aku nganggap kayaknya bukan dari jurusan atau volunteer atau apa aja kayak gitu. Kayaknya yang berpengaruh besar itu bukan dari itu kayak gitu. Itu jadi gini teman-teman. CV itu kalau nggak salah cuma 5 sampai berapa persen gitu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Soalnya aku kemarin ada baca tentang apanya namanya, penilaiannya kayak gitu, assessment kriteria merekanya, itu CV cuma dikit doang, bisa 10 kalau nggak salah, 10 atau berapa gitu kayak gitu. Dan ternyata yang banyak itu dilihat dari academic excellence dan sebagainya. Aku share ini ya, untuk yang aku share lagi ya Kak, jadi share ya. Dari saya coba ya aku share lagi. Boleh dong. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan jelas. Ini selection proses, ada mereka ini, ada kriterianya nih. Nah ternyata kayak bahkan motivation potential doang digabung nih, ini kayaknya udah termasuk CV kali ya. Ini cuman persennya cuma 20% kayak gitu loh. Bahkan ada yang cuma CV doang 5 atau 10% kayak gitu, atau pengalaman cuma 5 sampai 10%. Dan juga IELTS itu cuma 20%. Kan nggak banyak banget kan kayak gitu. Quality reference ini atau recommendation letternya cuma 20% juga. Yang banyak ini academic excellence dan suitability yang cocok dengan program mereka-nya. Jadi kayak gitu sih, kayak nggak terlalu berpengaruh banget kayak gitu untuk memang sih kayak bisa sih jadi nambah nilai plus, cuman jangan berpatok situ juga. Karena kan ini kan dibilang nih, kan ini aku ada wawancara kan sendiri, kayak aplikan yang skornya dari 70% dari kriteria ini diundang untuk interview. Berarti aku termasuk dari 70%, di atas 70%, makanya dapat interview kan kayak gitu. Makanya teman-teman nggak usah takut sih kalau harus mau experience yang kayak banyak, yang penting sesuai dengan program itu benar-benar bisa dibilang suitable dengan program mereka-nya kayak gitu. Jadi untuk untuk yang aku bilang tadi, kalau volunteer activities itu bakal menambah nilai plus. Cuman jangan jadi itu patokan banget, karena kalau bisa mouth lab-nya diperbaiki, nanti diperdalam lagi tentang jurusannya.
dan lain sebagainya. Tapi jangan bilangnya tuh ya di motor, jangan bilang kayak ini jurusan atau program yang terbaik dunia kayak gitu. Itu general banget. Karena jujur ya, aku awalnya mikirnya kayak gitu. Apa aku buat gitu aja? Ini kayak jurusannya bagus banget di Europe gini, tentang aquaculture bagus banget, tentang ini gini negaranya gini. Ternyata kayak jangan, itu kayaknya jangan kayak gitu. Jadi kayak lebih detail sama lebih apa lagi, to the point aja sih, kayak jangan general. Mungkin kayak teman-teman bisa bilang, aku tertarik dengan jurusan ini, dengan program ini karena aku udah riset nih tentang profesor yang melakukan penelitian di bidang ini. Ternyata aku tertarik untuk mengembangkan riset dari profesor tersebut. Atau aku pengen gini-gini. Tapi jangan bilang jurusan tertarik. Terus jangan bilang kayak aku pengen keliling Eropa. jangan. Atau jangan bilang kayak jangan terlalu idiomatik banget. Jangan terlalu yang apa namanya umum banget. Jadi kayak lebih spesifik banget. Karena mereka kan cenderung orang-orang luar tuh, apalagi orang Eropa, lebih suka yang to the point, spesifik, jangan banyak bertele-tele. Terkadang juga dalam penulisan Moodlet tentang experience kita di mengenai experience tentang volunteer activities di Moodlet kita, kayak misalnya kita buat apa dulu kan, kayak introduction-nya yang luar biasa, kayak Indonesia bla 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 kayak gitu. Aku awalnya gitu juga sih, tapi ternyata itu salah, nggak, karena udah ada guideline-nya juga. Jadi jangan sampai bilang gini-gini, yang penting to the point sesuai dengan jurusan mereka, kayak gitu sih. Oke, itu tadi tips dari Karido gitu ya teman-teman, jangan bilang terbaik dan lain sebagainya gitu ya. Itu tadi pokoknya tips yang teman-teman kalau bisa ingat-ingat atau catat gitu ya, biar nggak lupa besok kalau mau apply beasiswa gitu. Dan mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk gitu ya, sudah masuk, Cielah kayak lagi siaran ya gitu. Gitu yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Dan mungkin Karido ada closing statement gitu, sebuah motivasi untuk teman-teman yang sedang berjuang gitu. Oke, well sebenarnya gimana ya? Motivasi sih pasti ada, maksudnya pasti berbeda untuk setiap orang kan. Cuman terkadang gini, motivasi itu bakal datang dari diri sendiri kita. Jadi bukan dari orang lain ataupun dari siapa-siapa, atau dari keluarga ataupun orang tua, enggak. Itu bakal datang dari diri sendiri. Jadi mungkin untuk closing statement aku ya, kalau bisa sih jangan itu sih. Kamu nggak apa-apa, teman-teman nggak apa-apa kayak merasa capek, terus bakal sering mengeluh atau tentang perjuangan yang akan dilalui, tapi yang penting jangan sampai menyerah kayak gitu. Jangan sampai menyerah. Bisa aja kan teman-teman udah berada di tahap terakhir banget, udah dekat tinggal satu langkah lagi kayak gitu kan. Tiba-tiba karena situasi yang membuat ataupun hal-hal yang lain yang tidak diinginkan, jadi menyerah kan, kayak sayang banget kan. Satu lagi tuh udah mentok banget di akhir, jadi kayak udah mau di finalnya gitu. Jadi kalau bisa sih jangan menyerah, tetap tetap ada harapan untuk kedepannya kayak gitu sih. Oke, thank you Kak untuk motivasinya dan juga sharing-sharingnya malam hari ini, sangat berguna sekali untuk teman-teman dan juga aku gitu ya, untuk nanti teman-teman kalau misal mau mendaftar S2, semoga juga bisa sukses gitu sama seperti Karido, jadi nggak bingung lagi nih cara apply-nya gimana, tapi bisa bingung nih milih beasiswa apa gitu ya. Oke, thank you ya Karido sudah mau direpotin, dan sekarang aku kembalikan ke Kak Adit.